Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery dari jurusan Teknik Manufaktur, Prodi Pemeliharaan Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis atau naskah produk inovatif yang saya buat dengan judul Platform Pemeliharaan Terhubung berbasis microcontroller untuk monitoring kondisi mesin. Oke, kita langsung saja masuk kepada bab 1 pendahuluan, yaitu berisi latar belakang. Dimana pada latar belakang yang saya buat di sini berisi bahwa di zaman sekarang ini yang serba canggih, teknologi sudah sangat pesat, perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Teknologi yang memudahkan banyak pekerjaan manusia. Di sini tuh contohnya seperti yang saya ambil, yaitu mesin-mesin yang ada di sektor industri, yaitu mesin produksi, atau yang ada di sektor manufaktur, yang mana dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Sebanding juga perkembangan dengan permasalahannya. Oleh karena itu, diperlukan sekali yang namanya pemeliharaan. Pemeliharaan yang terjadwal. Jika tidak dilakukan secara terjadwal, maka akan menyebabkan dampak yang sangat signifikan terhadap proses produksi, baik itu dari segi biaya maupun waktu yang terbuang begitu saja. Kemudian tujuan dibuatnya tulisan ini adalah sebagai sarana penyampaian gagasan pembuatan sebuah platform yang mendukung kegiatan pemeliharaan. Kemudian masuk bab 2, landasan teori. Di sini saya memasukkan teori mengenai maintenance. Kemudian ada juga electrical. Kenapa saya memasukkan electrical? Karena nantinya produk yang saya buat itu akan berhubungan dengan sistem electrical, seperti sensor yang dipasang pada mesin, kemudian dihubungkan dengan microcontroller, lalu dari microcontroller menuju software Arduino. Sini electrical yang saya masukkan, microcontroller dan juga Arduino. Kemudian masuk kepada pembahasan identifikasi masalah. Di sini saya mengutip data dari sebuah penelitian mahasiswa Universitas Jember, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peralatan mesin pada suatu perusahaan di Indonesia mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan karena jadwal pemeliharaan yang kurang tepat atau tidak adanya jadwal pergantian komponen-komponen mesin yang mengakibatkan mesin downtime atau rusak. Downtime di sini artinya rusak tanpa adanya persiapan perbaikan yang terencana sebelumnya. Jadi rusak secara mendadak. Kemudian ada sasaran. Di bagian sasaran ini dirumuskan dengan cara metode SMART, yaitu specific, measurable, acceptable, realistic, time-bound. Spesifik di sini yaitu saya
akan melakukan untuk mencapai sasaran, saya mulai dengan mengidentifikasi bagian-bagian mesin yang sering mengalami masalah. Kemudian measurable. Langkah awal bisa dilakukan dengan beberapa sensor pada bagian mesin yang sudah teridentifikasi masalah. Kemudian acceptable. Ide yang saya gagas ini kemungkinan besar dapat diterima oleh masyarakat, terutama pelaku industri ya. Karena platform yang saya buat nantinya akan memudahkan dan mengefektifkan kegiatan pemeliharaan. Kemudian realistik. Ide yang saya gagas ini sangat bisa sekali dilakukan karena komponen yang dibutuhkan tersedia di pasaran, apalagi jika didukung dengan ilmu yang mumpuni, jika dilakukan bimbingan lebih lanjut. Kemudian time bound. Saya merencanakan bahwa gagasan ini akan diwujudkan ketika mulai dilakukannya bimbingan dan di sini saya alokasikan waktu untuk bisa menyelesaikannya 2 bulan dimulai dari waktu bimbingan. Kemudian berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa yang menjadi penerima manfaat dari gagasan ini adalah sektor industri atau manufaktur. Karena saya mengambil alasan bahwa sektor tersebut merupakan faktor pendukung perekonomian suatu negara. Dan di sini ada bagian visualisasi naskah produk inovatif. Di sini saya mengikuti sesuai dengan contoh yang diberikan pada pedoman yang ada di pedoman Filmapres. Kemudian terakhir adalah penutup. Jadi inti dari produk ini yaitu pembuatan sebuah platform pemantauan kondisi mesin secara aktual yang dilakukan dengan bantuan berbagai sensor yang disesuaikan, kemudian dihubungkan dengan suatu microcontroller dan juga software Arduino yang kemudian nanti akan diperoleh data aktual masuk, terkumpul, dan nantinya bisa dibuka di sebuah halaman website dan nama websitenya itu ThinkSpeak. Dan mungkin ada web lain atau sebuah software lain yang bisa menampilkan data yang nantinya diperoleh. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.